Melimpahnya vaksin di Amerika Serikat membuka kesempatan bagi wisatawan asing untuk memperoleh vaksin dengan mudah, termasuk wisatawan dari Indonesia. Memang anak saya kuliah di sini. Dengan berbagai pertimbangan gitu, ya udah karena kita memang ada niat juga untuk nengok anak, udah kita kayaknya sekalian aja deh nanti di sana gitu. Bersama dengan suami dan anaknya, Suli mendapatkan dosis pertama vaksin Pfizer 2 hari setelah mendarat di Amerika Serikat pertengahan Juni lalu. Itu udah tanya-tanya dan memang dapat infonya tuh, gampang kok apa segala macam gitu, tapi, dalam prakteknya ternyata segampang itu gitu. Sementara Angki pada bulan Maret lalu mencoba peruntungan dengan vaksin Johnson Johnson yang hanya butuh 1 dosis sebelum bertolak ke Indonesia dari kota New York. Kebetulan saya memang liburan ke sana dan kebetulan juga pemerintah di sana memang mendorong turis untuk vaksin. Karena saat itu saya setiap hari reguler sama teman tuh selalu refresh. Sempet tuh kayak 3-4 hari tuh memang belum dapat. Sedikitnya 24 negara bagian menyediakan vaksinasi tanpa syarat domisili, menurut data Kaiser Family Foundation. Agen perjalanan di Indonesia menangkap kesempatan ini sebagai peluang. Memang responnya tuh juga sangat bagus gitu. Selain dari vaksin itu memang banyak juga wisatawan yang memang mereka tuh udah pengen liburan gitu. Paket wisata yang ditawarkan berkisar antara 8 juta rupiah hingga 52 juta rupiah. Yang pasti levelnya tuh middle up ya, mengambil paket tur vaksin ini gitu, middle up, dan rata-rata memang usianya juga di atas sekitar di atas 40-an ya. Melimpahnya vaksin di Amerika Serikat juga terdesak tanggal kedaluarsa vaksin. Sejak April lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC melihat adanya penurunan permintaan vaksin di sejumlah negara bagian. Dengan 3 jenis vaksin yang diizinkan penggunaannya oleh BPOM AS, yaitu Pfizer, Moderna, dan Johnson Johnson, jumlah dosis vaksin yang akan dikembalikan karena kekurangan peminat berpotensi mencapai jutaan dosis. Sekalipun menggiurkan, ahli kesehatan pariwisata mengingatkan protokol kesehatan harus jadi prioritas wisatawan vaksin. There's certainly a lot of concern that somebody from a less well vaccinated area where there's lots of COVID circulating, going to a well-controlled area that they may reintroduce the infection at the destination. Amerika Serikat tidak menerapkan karantina wajib bagi wisatawan yang diizinkan masuk seperti dari Indonesia. Namun di pihak lain, AS hingga kini belum mencabut larangan masuk dari sejumlah negara dengan kasus COVID tinggi seperti Tiongkok, India, Brasil, dan juga Inggris, serta negara-negara Uni Eropa. Dari Jakarta dan Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.